السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Cukup kita berbahagia pada maghrib menjelang isya yang istimewa ini, karena waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita setelah puasa Ramadan. Kita sudah masuk bulan Syawal, dan selepas Syawal kita akan berhadapan lagi dengan bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Lepas puasa ada Syawal, dan setelah itu kita menikmati saat-saatnya orang menunaikan ibadah haji sekaligus hari raya Idul Adha, dari satu lebaran ke lebaran yang lain, satu pensucian ke pensucian yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam individual dan sosial kita, dalam masyarakat dan keluarga kita. Semoga beliaulah selalu menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun malam ini temanya saya pikir sangat penting. Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad menyebutkan satu tema, arhamu man fil ardi, orang yang paling penyayang di alam semesta ini. Jadi ternyata rahmatullah, memang kita menjadi hamba yang bisa menyayangi, karena keindahan hidup kita ini karena kita bisa saling sayang satu kepada yang lain. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك bin Umair an Qubaisah bin Jabir an Umar qala, dari Sayyidina Umar beliau berkata, la yurham man la yarham, tidak akan disayangi orang yang tidak pernah menyayangi. Jadi ternyata kita tidak akan disayangi kalau kita tidak pernah menyayangi. Wala yughfar liman la yaghfir, tidak akan diampuni orang yang tidak pernah mengampuni. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, kita nak maafkan dia, Allah pun tak maafkan kita. Jadi jangan cerita bahwa saya sakit kali hati. Kalau enggak sakit kali hati, enggak perlu minta maaf. Kalau enggak sakit hati, enggak. Justru karena sakit hatilah Allah uji kita, mampu enggak kita maafkan orang yang menyakitkan hati kita. Kalau enggak sakit hati, untuk apa minta maaf? Jadi tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni, memaafkan. Wala yutab ala man la yatub, tidak akan diberikan taubat kalau tidak pernah minta taubat. Tidak pernah pun sekali istighfar, tidak pernah bermohon pun taubat kepada Allah. Bagaimana Allah hendak mengampuni dosanya? Ya. Wala yuqa man la yatawaqqa, tidak akan terjaga orang yang tak pernah menjaga dirinya. Hidup ini perlu menjaga makanan kita, minuman kita, omongan kita jaga. Kalau bicara jangan menyakiti orang, kalau makan dengan yang syubhat. Ya, jadi kita jaga. Maka menjaga itu lebih baik. Sehingga
kaidah mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Jadi menjaga lebih baik daripada mengobati. Karena pengobatan itu banyak kebutuhan biayanya. Padahal kalau kita jaga makanan, minuman, mungkin kita agak jauh dari penyakit. Jadi perlu kita jaga kesehatan, butuh olahraga. Ini enggak olahraga waktu sakit. Salah itu. Waktu sakit perlu istirahat. Belum berobat. Ini enggak lari dia. Kenapa? Lari sakit. Salah obat itu. Jadi oleh karena itu jamaah Allah, prinsip-prinsip hidup diajarkan. Maka Nabi itu sehat sepanjang hidup. Nabi hanya beberapa sakit ketika hendak wafat beliau. Sepanjang adalah sehat beliau. Artinya kalau kita ikuti jejak Nabi, makan, minum Nabi, tidur Nabi, insya Allah kita sehat. Insya Allah sehat. Ada seorang yang kemudian beliau menjadi masuk Islam. Jadi beliau ini menulis satu buku. Bukunya sudah diterjemahkan. Bukunya adalah Rasulullah is my doctor. Rasulullah memang teladan kita, tapi beliau punya buku satu, Rasulullah adalah dokter saya. Coba kita bayangkan. Begitu beliau melihat bagaimana Nabi menjaga kesehatannya, makan minumnya, dan seterusnya. Harusnya kita harus lebih sehat kalau memang kita ikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buka sirah Nabi, kapan Nabi makan, bagaimana Nabi minum, kenapa beliau kalau minum tidak sambil berdiri, kenapa kalau makanan yang panas dilarang untuk meniupnya. Semua ada hubungan dengan kesehatan dunia dan kesehatan akhirat kelak nanti. Jadi itu jemaah rahmatullah. Maka oleh karena itu sayangi Nabi, rindu Nabi. Bagaimana caranya? Ikuti jejak-jejak beliau dalam hidup dan kehidupan kita. Kita kan ingin bahagia ya. Di ujung-ujung kehidupan kita ingin menikmati hidup ini. Kita ingin lembaran kehidupan ini tertulis bahagia. Semua orang merindukan kebahagiaan. Siapapun kita tanya, Bapak ingin apa? Ingin bahagia. Kan semua jawaban begitu. Tetapi Rasulullah lah sebagai kunci dan contoh kebahagiaan itu. Maka tak salah kalau hadis yang kita baca ucapan-ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para guru kami, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tingkat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi tidak hanya sayang kepada manusia, bahkan beliau sayang kepada binatang sekalipun. Masya Allah. Hatta kepada binatang sekalipun. Kita baca hadisnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismailu ibn Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Makhraq an Muawiyah bin Qurrata an abihi qala rajulun ya Rasulullah. Ini ada orang datang kepada Nabi mengatakan ya Rasulullah. Karena orang kalau senang sama kita, apa tandanya? Sering menceritakan kepada kita. Makanannya diceritakan, kehidupannya. Artinya apa? Dia senang sama kita. Jadi cerita kehidupannya selalu disampaikan. Dan orang senang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang. Jadi dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la adbahu asyad. Saya ini menyembelih seekor kambing. Sembelih kambing dia bilang sama Nabi. Ya kan? Saking senang ngomong bagaimana ada bahan yang kita omongkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya menyembelih kambing. Kan? Fa arhamha, dan saya menyayangi kambing itu. Saya sembelih tapi saya menyayangi kambing itu. Bagaimana itu? Ada orang sayang sama kambing, ada itu orangnya. Saya sayang sama kambing itu. Maka kata Nabi, atau dia mengatakan, bukan kambing ini, masih orang itu mengatakan, inilah arhamu syah an adzbahaha. Ya Rasul, bagaimana saya cinta kambing itu, mau sembelih tapi saya sayang sama kambing. Dia mau sembelih kambing tapi dia sayang sama kambingnya itu. Qala, Nabi menjawab, wasyatu idza rahimtaha rahimakallah. Kambing itu kalau kau sayangi dia,
Allah yang sayangi kamu. Kenapa? Karena dia adalah makhluk Allah. Kau cintai makhluk Allah, penciptanya yang sayang sama kamu. Ada kambing, ada itik, ada ayam, ya. Jangan kita kejar, kita lempar dia kambing, jangan. Sayangilah dia. Sayangilah dia. Karena kalau kita sayang sama dia, penciptanya akan sayang sama kita. Jemaah Allah, ya kan? Ada anak-anak kadang-kadang ditarik-tarik bulu kambing, jangan. Nah, ini kambing, kita sayang sama dia. Nah, kita ajarkan kepada kita, anak-anak kita. Kadang-kadang ada binatang kupu-kupu, kita tangkap dia, kemudian dirobek-robek sayapnya. Kan ada itu. Tidak boleh, tidak boleh. Ini makhluk Allah, kita sayang sama dia. Kita ajarkan kepada dia bagaimana menghidupkan rasa sayang kepada semua makhluk, hatta kepada binatang sekalipun. Nah, itu jemaah rahmatullah. Jadi luar biasa bimbingan, pendidikan, edukasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita dalam dunia ini tentu, ya, fakta, dan beliau yang ceritakan. Seorang guru kami ketika beliau pulang dari tempat pembelajarannya, musafir, beliau belajar, pulang beliau. Tak kala pulang ke kampungnya itu, tempat beliau tinggal, ada satu anjing. Anjing itu sudah jeleklah penampilannya, mengkurap. Jadi beliau beliau ambil abu, ya kan, kemudian karena beliau campur dengan air, beliau siram di atas badannya itu. Lama-lama hilang kurapnya itu, bersih dia luar biasa, jadi cantik lagi dia. Setiap kali beliau pulang ke rumah, ternyata dia sudah nunggu tuan guru ini. Seakan-akan dia hendak mengucapkan terima kasih tuan guru, kebaikanmu tak pernah dikerjakan oleh orang lain. Itu anjing. Anjing. Jadi bagaimana kalau manusia? Bagaimana kalau manusia, makhluk tak berakal saja pun, dengan emosional dia tahu orang yang berbuat baik kepada dia. Bagaimana kalau manusia? Maka sayang ini luar biasa. Maka Nabi akan ungkapkan siapa orang yang punya sayang dan kenapa orang enggak sayang. Kenapa orang enggak sayang? Jadi ini hadis berikutnya kita bacakan. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. Jadi seorang budak ini, budak daripada Abu Utsman, beliau mengatakan, saya ini mendengar Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya selalu kita sebutkan. Maka kata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad as-sadiq, orang yang jujur, wal masduq, yang dibenarkan ucapannya, Abul Qasim, kunyahnya Abul Qasim, panggilan gelarnya. Yaqul, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunza'ur rahmatu illa min syaqin. Tak akan diambil rahmat kasih sayang itu pada seseorang kecuali orang itu adalah orang yang sengsara. Kalau rahmat sayang sudah tak ada lagi pada diri kita, bermakna alamat sengsara akan segera tiba. Sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya, sayang kepada suaminya, sayang kepada istrinya, itu tanda orang yang bahagia. Tanda orang yang bahagia. Kadang-kadang kalau dulu kan bajak sawah kan pakai apa? Pakai lembu atau pakai kerbau. Katanya, dah cukuplah sayang kerbau, biar istirahat sebentar dia. Masya Allah. Dia tahu makhluk itu juga capek. Dia tentu nak sama dengan kita, tapi tentu dia punya juga perasaan. Emosionalnya dia punya. Kadang-kadang seakan-akan air matanya menetes. Entah apalah maknanya, tapi bagi kita yang memperhatikan, mungkin ada makna yang hendak dia sampaikan kepada kita. Hanya kita tak bisa membaca bahasa yang
sampai. Andai kata Sulaiman hadir, sungguh kita bisa meneteskan air mata. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, perhatikan makhluk-makhluk Allah itu. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, "Fala tunza'u rahmatu illa min syaqi." Tidak akan dicabut sayang itu kecuali orang yang sengsara. Semakin tinggi sayangnya seseorang, semakin tinggi nilai bahagianya dia. Nah, kita ajarkan kepada abang kalau beli kue, jangan lupa kepada adik ya. Kenapa? Abang harus sayang sama adik. Dek, nih coba adik bagi kue itu abang-abang ya. Kenapa? Adik harus sayang sama abang-abang. Kita ajarkan kepada anak kita saling sayang menyayangi. Sehingga kalau kita ada apapun, dia sudah sisihkan. Ini apa? Ini untuk abang. Masya Allah. Dia sudah siapkan itu. Nah, itulah pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang pulang ke rumah udah habis nasinya adik makan sama abangnya. Dia nggak tahu adiknya ada di belakang, ada dua lagi. Kenapa? Kita tak tanamkan edukasi kasih sayang itu dalam rumah tangga. Ya, jadi menarik rupanya pendidikan kesayangan. Jadi Nabi sudah tanamkan itu. Ternyata Nabi tanamkan bukan hanya untuk manusia, hatta kepada makhluk yang bukan manusia sekalipun. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poinnya. Jadi Nabi mengungkapkan dengan ungkapan yang lain untuk menguatkan betapa penting kita menaburkan, menyiramkan sayang itu dalam diri kita. Semua kita ada sayang, tapi beda-beda pupuk yang kita pakai. Ada sayang yang tinggi, ada yang sedang, ada mau habis sayangnya itu. Tergantung apa? Pupuk yang kita siram. Maka Nabi mengajarkan bagaimana agar sayang yang ada selalu bersemi dalam kehidupan kita. Nah, itu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita baca hadis berikutnya, ada kadang-kadang kan kita lihat burung ya, kan ada anak kecil ya, kita ambil anaknya, kira-kira bagaimana perasaan burung yang mamanya itu? Sedih dia. Coba kalau kita diambil anak kita bagaimana? Maka andai kata kita bisa menyayangi dia, kita taruh balik anaknya itu. Anak yang sudah kita nggak bisa makan masih kecil, sudah biarlah dia menikmati kehidupan bersama mamanya. Jadi begitulah kira-kira ya kita menyayangi binatang. Ya, jadi sayang binatang itu ada sudah lama sejak Nabi menghantarkannya kepada kita. Maka oleh karena itu ya, kalau ada burung dalam sangkar, dia bilang memang ya, kata dia burung dalam sangkar itu saya lebih senang berada di hutan lebat walaupun burung sangkar terbuat dari emas. Kata burung, cuma bahasanya mungkin harus kita terjemahkan dulu lah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin an Ismailah qala akhbarani Qais qala akhbarani Jarirun an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah la yarhamuhullah. Orang yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Orang yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Resikonya besar. Kalau kita tak sayang kepada orang, Allah tak sayang sama kita. Kalau Allah tak sayang kepada kita, kemana sayang hendak kita cari? Kemana sayang hendak kita cari? Kalau Allah tak sayang, tidak ada lagi sayang yang dapat kita cari. Maka cintailah manusia, Allah yang akan cinta kepada kita. Mungkin dia tak bisa balas cinta kita, ya, bukan cinta tak berbalas, bukan. Tapi maknanya mungkin kebaikan-kebaikan kita tak bisa dia balas. Tapi biarlah pencipta dia yang akan membalasnya, baik langsung atau tidak langsung. Ya. Tapi kalau cerita ini saya mungkin pernah kita ulang suatu cerita dalam film imajinasi, ya, apa itu? Pada zaman dahulu itu, film anak-anak itu
Ada lihat ya film zaman dahulu ada. Jadi pada suatu hari apa namanya harimau ini ketemu sama tikus, pegang tikus. Kata tikus, lepaskanlah saya, nanti akan saya berbuat baik kepada engkau. Kata harimau, apa yang kau bisa berbuat baik kepada saya? Saya besar. Apa yang kau bisa buat? Kata kancil, kasih lepas saja, nanti mesti adalah kancil. Dilepaslah. Dalam pikiran harimau, nak mungkinlah tikus berbuat baik kepada dia. Apa yang bisa dia kerjakan? Kecil saja itu. Ya nak? Tapi suatu hari jemaah Allah, waktu dia lari, harimau itu masuk dalam perangkap dia. Masuk dalam perangkap. Lewatlah kancil. Nah ini maaf, ini cerita imajinasi, tapi hubungannya connect. Waktu sampai kancil ke situ, kancil pun herani, teringat dia kepada tikus. Oh, dahulu tikus, makan perangkap. Dipanggillah tikus. Kata tikus itu apa? Pokoknya datanglah, ikut sajalah. Ini kamu gigit perangkap. Lepas. Baru dia tahu, oh ternyata kebaikan itu mesti ada manfaatnya. Walaupun kita tidak pernah bayangkan bagaimana dia akan membalasnya. Andai kata pun dia tak balas, Allah pencipta dia akan membalasnya suatu hari. Jadi ini satu imajinasi yang bagus untuk kita renungkan dalam makna kehidupan kita. Ya, boleh kita lihat orang mungkin dia tidak bisa apa-apa, ingatlah suatu saat dia pasti bisa membantu kita. Andai pun dia tak bisa bantu, Allah pencipta dia pasti akan membantu kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab rahmatu al-'iyal, bab menyayangi keluarga. Ya. Jadi kita kadang-kadang dengan keluarga kita kurang sayang, pada orang lain sangat sayang. Dengan keluarga kurang sayang. Ya. Bagaimana caranya? Ini Nabi akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadirkan sayang kepada keluarga. Kita bilang, "Dik, capek kali masak ya." "Oh, abang pula capek pula kerja ya." Bisa nggak keluar bahasa itu? Setelah ini bisa, setelah ini lebih. Biasanya, "Apa? Nggak ada kerja apa-apa di rumah ya?" Abang pun leha-leha aja. Pulang-pulang banyak makan. Setelah kita baca ini, insyaAllah nanti kita akan bisa berbahasa yang lain, bahasa yang saling mencintai. Jadi judulnya apa? Babu rahmatul 'iyal, bab mencintai, menyayangi keluarga. Ya, karena orang kalau sukses dalam keluarganya, mesti orang sukses dalam hidupnya. Orang yang sukses dalam hidupnya mesti bahagia ketika dia kembali ke akhiratnya. Jadi sukses itu bukan kaya, bukan, tapi bisa hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jadi berangkat kebahagiaan keluarga. Makanya apa keinginan iblis yang paling kuat? Memisahkan suami dengan istri. Karena itulah fondasi kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa hidup dengan bahagia, luar biasa. Luar biasa. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Harama bin Hafs qala haddatsana Wahib qala haddatsana Ayyub an Umar bin Amr bin Su'aid bin Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil 'iyal. Nabi adalah orang yang paling mencintai keluarganya. Sebelum beliau merintahkan kita, beliaulah yang paling mencintai keluarga. Pulang ke rumah, nyuci, sol sepatu, ya. Itu Nabi membantu apa yang dapat beliau bantu. Siapa Nabi? Nabi orang yang paling terhormat dalam dunia dan akhirat. Ahlus sama wa ahlul ard, penghuni langit, penghuni bumi, sangat hormat pada Nabi. Tapi pulang ke rumah beliau cuci, beliau sol sepatu, masya Allah. InsyaAllah besok kita pulang dah cuci piring ya, masya Allah. Kenapa? Karena dengan hadis kemarin, Pak. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Itu bukti bahwa kita cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana lahu ibnun mustardi. Beliau Nabi SAW ada satu anak beliau yang lagi menyusui. Ada mengatakan namanya Ibrahim. Ya. Fi nahiyatil Madinah. Dahulu kalau orang menyusui itu dicari ibu suan. Fi nahiyatil Madinah, ke jauh kampung. Kenapa kampung? Karena dulu kampung itu, nahiyah itu bahasa Arabnya bagus, lingkungannya bersih, pergaulannya enak, maka dibawalah ke kampung. Jadi makanya betapa penting lingkungan anak-anak kita bermain, di mana dia bercanda, dengan siapa dia belajar, bagaimana dia berinteraksi. Nabi sangat memperhatikan itu. Orang tua yang sayang kepada anaknya, ya. Dia lihat, ini mau kemana, ditanya. Jadi repotlah sekarang untuk anak-anak. Nanti suatu saat kita akan menikmati repot itu. Ada orang nggak mau repot kepada anak, ada. Maka kalau nggak mau repot sekarang, nanti akan direpotkan oleh anak. Jadi oleh karena sekarang kita biarlah capek-capek, saatnya nanti kita menikmati kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Wa kana dhairuhu qainan, adalah suami orang yang menyusui ini adalah suaminya adalah tukang besi. Jadi Nabi memberikan anak kepada ibu yang menyusui dan suaminya adalah tukang besi. Tukang besi tahulah baunya rumah bagaimana kan? Tukang besi. Tidak mengapa, yang penting orangnya baik. Wa kunna na'ti, kata Malik bin Anas, kami dengan Nabi SAW sering datang ke sana. Jadi datang jenguk, kayak kita anak ada di ma'had, di pesantren, datang jenguk kan gitu. Ya, dia pun senang melihat wajah kita, kita pun memandang wajah dia. Maka pandang-mandang ini ada makna dalam kehidupan. Itulah sebabnya ketika menyusui itu, kenapa ada interaksi mata anak dengan mata orang tuanya? Itu ada hubungan interaktif. Jadi itu beliau datang, wa qad dakhanal bait fadakhara, rumah itu pun sudah diasapin, ya, diasapin dengan apa? Dengan besi tadi, dengan kayu. Fadakhara fayuqabbiluhu wa yashmu, Nabi mencium anaknya, ya, memeluk anaknya, mencium anaknya Ibrahim alaihissalam. Kita mungkin pernah kita cium, tapi pernah tidak sering. Pernah Pak dulu, pernah sekali saya cium anak saya. Sekali saja dalam hidup. Jadi kadang-kadang ya, jadi pada suatu hari Baginda sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan dan Husain. Ada seorang mengatakan, ya Rasul, saya punya anak 10, tidak pernah pun saya cium. Tidak pernah pun saya cium. Kata Nabi, man la yarham la yarham. Orang yang tak pernah menyayangi tidak akan pernah disayangi. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, marilah kita aplikasikan praktek baginda Rasulullah. Ini bukan hanya hadis ucapan, tapi hadis amalan. Nabi mengamalkan ini. Yang merekam siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas bawa rekaman. Rekamannya apa? Beliau merekam dengan memori beliau. Begitulah cintanya Nabi kepada anaknya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ibrahim meninggal nantinya, Nabi mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kepergian engkau sungguh sedih Ibrahim, tapi hanya keluar kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tak sedih kepergian anak, mesti sedih. Tapi keridhaan kepada Allah itu juga sangat luar biasa. Jemaah rahmatullah, inilah gambaran bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya. Jadi dalam hari ini, masa sekarang ini sangat butuh kita, ya, bersama anak dan keluarga, ya, itu sangat kita butuhkan. Karena kebersamaan dengan mereka menunjukkan perhatian dan kasih sayang kita. Kadang-kadang kita saking sibuk, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu. Lalu kemana waktu kita? Pokoknya tidak ada waktu. Jangan, tetap ada waktu. Ada waktu untuk dirimu, ada waktu untuk badanmu, ada waktu untuk keluarga. Mesti ada jadwal keluarga, ada jadwal. Ya, entah jalan-jalan 1 hari,
Ya, makan-makan angin kan boleh. Ya, makan. Ya, ingin anak-anak sekali jalan-jalan sama orang tua. Dia bukan masalah harta uang, bukan itu. Ini uangnya bukan, ingin jalan dengan orang tuanya. Ingin menikmati suasana keakraban dan kehangatan. Ya, maka bagi anak yatim yang kekurangan bukan hartanya. Anak yatim itu panduannya bukan uang yang dia minta, tapi apa? Dia butuh kasih sayang. Anak yatim ada anak yatim yang kaya kan, tapi dia kurang satu, kurang kasih sayang. Nah, jadi jemaah Allah, maka Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi anak yatim itu, wahai Muhammad, janganlah engkau hadis, karena dulu engkau adalah yatim. Nabi persis menyadari dan beliau merasakan ketika beliau dalam keadaan yatimnya. Jadi itulah pendidikan Allah kepada Nabi, pendidikan yang langsung beliau merasakan. Jadi kalau ketemu anak yatim, seakan-akan beliau masa lalu. Beliau sangat persis tahu bagaimana hatinya anak yatim. Nah, jadi itulah jemaah rahmatullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara tentang rahmat, kasih sayang anak yatim itu bicara bukan hanya dengan ucapan, tapi bicara dengan hati. Ya, bicara dengan hati kita. Bicara dengan emosional kita. Ya, agar kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه سبي. Nah, jadi ini cerita lagi, cerita Abu Hurairah. Apa ceritanya? Kata beliau, datanglah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu orang laki-laki. Nah, jadi semua cerita Nabi itu jadi contoh teladan. Semua cerita dengan Nabi semua jadi pelajaran. Semua jadi pelajaran. Beliau bertemu dengan orang, beliau makan, beliau minum, beliau berjalan, semua itu rekaman pelajaran bagi kehidupan. Jadi Nabi adalah Quran berjalan. Ya, jadi tidak ada kehidupan Nabi yang sia-sia, yang tak ada makna, tidak ada. Tidak ada ucapan Nabi yang sia-sia. Kalau kita ada, banyak. Banyak ucapan yang sia-sia kan. Maka Allah gambarkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa sifat Nabi? Salah satunya Nabi, beliau berpaling daripada hal yang sia-sia, hal yang tidak bermakna. Jadi kehidupan kita, setiap langkah yang kita ayunkan mesti ada maknanya bagi kehidupan kita di mahsyar kelak. Kalau ada riba, namimah, segera tinggalkan. Berpindahlah kepada hal yang bermanfaat. Itu jadi kalau ngomong tentang orang kan nikmat juga ngomong orang kan. Kita nikmati ngomong orang, tapi jangan nikmat sebentar, musibah sepanjang masa. Nah, jadi itu. Kita jangan membiasakan mengumpulkan dosa. Duduk ngumpulin dosa, lebih baik duduk ngumpulin pahala. Ini sudah pahala Anda dapat, dosa bertambah. Ngapain? Pahala Anda dapat, yang ada pahala yang ada hilang, tapi dosa bertambah. Contohnya apa? Kita riba orang, namimah dan sebagainya. Nah, jadi hidup ini hidup yang singkat, maka haruslah hidup yang padat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datanglah kepada Nabi satu orang, wa ma'hu sabi, beliau punya anak kecil. Sabi, anak kecil, belum besar, masih sabi, masih bisa digendong. Fa yaj'aluhu yadhummu ilayhi, dan beliau mengambil anak ini, laki-laki ini, beliau rangkul. Nah, anak kecil kan enak kita rangkul, kita peluk kan enak.
yadhumhu ilaih, ya, dia peluk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada orang tadi yang merangkul anaknya itu, atarhamuhu, apakah kau sayang sama anak itu? Dia bilang, qala na'am, ya wahai Rasulullah, saya sayang. Qala fallahi arhamu bika minka bihi, Allah lebih sayang kepadamu ketimbang sayangmu kepada anakmu. Allah lebih sayang kepadamu ketimbang sayangmu kepada dirinya. Bagaimana itu? Kita sangat sayang kepada anak, tapi Allah lebih sayang lagi kepada kita. Lebih sayang lagi kepada kita. Coba sekarang, ya, ada enggak Allah lupa sama kita? Nah, nafas kita enggak pernah berhenti. Kalau berhenti sudah meninggal. Ya enggak? Jantung kita kan terus dap, ya. Makanan kita tadi habis makan ini rencana makan lagi kan? Enggak pernah berhenti. Ya? Enggak pernah berhenti. Sehat kita, semua Allah enggak pernah lupa kepada kita, walaupun hamba lupa kepada Tuhannya. Mana buktinya? Habis makan minum enggak pernah alhamdulillah, enggak lupa. Itu. Jangan pernah kita lupa kepada Allah, karena Allah tak pernah lupa kepada kita. Fadhkuruni yadhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, aku mesti ingat kepadamu. Bersyukurlah nikmatku, jangan sekali-kali kamu kufur akan nikmat yang aku berikan padamu. Betapa Allah sayang sama kita. Ada lagi yang, siapa yang lebih sayang kepada Allah? Tidak ada. Allah paling sayang kepada kita. Teringat kita dahulu sebelum kita punya kendaraan, ya kan? Kita bilang, kayak mana cara beli kendaraan ya? Tapi sekarang Masya Allah, dari mana kau nikah dengan kendaraan kamu? Dari mana itu? Allah Maha Kaya. Jadi luar biasa nikmat Allah itu. Maka Nabi mengatakan, rahmat Allah kepadamu lebih besar ketimbang sayangmu kepada anakmu. Jadi luar biasa Allah sayang kepada kita. Nabi mengatakan, wa huwa arhamur rahimin. Allah yang paling menyayang, paling superlatif, yang paling menyayangi. Jadi oleh karena itu kalau kita rindu kepada Allah, jadilah ikutilah sifat Allah. Sifat Allah apa? Sifat Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sayangku mengalahkan kemurkaan. Allah murka kepada orang berbuat maksiat, tetapi sayang Allah lebih besar, sehingga ketika sayang lebih besar, maka hilanglah murka itu karena besarnya sayang. Tapi kita enggak, kadang-kadang murka kita lebih besar pada sayang. Ya, jangan pernah murka lebih besar pada sayang. Harus sayang lebih besar daripada kemurkaan. Sehingga walaupun marah-marah kita, tapi marah itu mampu ditelan oleh sayang. Memang marah juga kita kan? Ya, marah ada. Tapi karena sayang lebih besar, hilang marahnya karena besar sayang. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini bab tentang sayang keluarga. Bab tentang sayang keluarga. Lalu sayang keluarga itu, ini tadi ada binatang, tapi ini lebih khusus. Ini binatang ternak. Sayang kepada binatang ternak, al-bahaim. Ya, sayang kepada binatang ternak. Babu rahmatul bahaim, sayang kepada al-bahimah, binatang ternak. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر. Ini seorang budak Abu Bakar radhiyallahu anhu, walaupun budak tapi saleh, walaupun budak tapi alim, walaupun pembantu tapi terpelajar. Nah, bayangkan budak daripada Abu Bakar ini jadi orang hebat, meriwayatkan hadis Nabi SAW. Karena baginya walaupun budak, dia adalah saudara baginya, dianggapnya saudara walaupun dia hanya seorang budak. Begitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi siapapun datang ke rumah kita, dia adalah saudara kita. Nah, ya, itu yang tidak mudah untuk kita mampu implementasikan dalam kehidupan kita.
Jadi an Abi Saleh As-Samman an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Bainama rajulun yamshi bi tariqin, pada suatu hari seseorang berjalan kaki di suatu jalan, istadda bihi al-'atash, perjalanan yang buat dia haus sekali, karena tentu jalan kita beda dengan jalan di sana, panasnya luar biasa 40 derajat, itu jalan yang membuat dia haus sekali. Fawajada bi'ran, lagi jalan ketemu sumur ya, fanazala fiha, dia masuk dalam sumur, dia fasyariba thumma kharaja, dia minum, masuk sumur, tentu kenyang, baru keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhas, ketika dia keluar sumur, dia dapatkan satu ekor anjing sudah mengeluarkan lidahnya. Nah, sudah apa? Mengeluarkan lidahnya, kehausan. Ya'kulu sara min al-'atash, dia makan tanah yang basah karena begitu haus dia. Kan dia nak mungkin nyemplung ke sumur kan gitu. Sudah ada tanah yang basah, dia makan karena sangat haus. Faqala ar-rajulu, lelaki itu mengatakan dalam dirinya. Kita kan sering bicara sendiri. Ya, bicara dalam hati, dia bilang, laqad balagha hadzal kalba min al-'atas misal alladhi kana balagani. Ini anjing ini tentu sangat haus, dirasakan sebagaimana tadi saya merasakan haus. Hausnya anjing ini sama dengan hausnya saya tadi. Jadi dia bisa bayangkan bagaimana hausnya luar biasa. Fanazala al-bira, maka dia turun lagi ke sungai, ke sumur. Famala khuffah, sepatu yang dia pakai itu, ya, dia ambil air dengan sepatu boot dia ambil air dengan sepatu itu. Summa amsakahu bifi, dia gigit dengan giginya, dengan mulutnya, dibawa naik ke atas, kan naik ke atas atas sumur tadi. Fa saqa al-kalba, lalu dia berikan minum kepada anjing tadi. Dia akan berikan minum kepada anjing. Fa syakarallahu lahu, Allah mengucapkan terima kasih kepadanya. Fa ghafara lahu, lalu Allah mengampuni dosanya. Allah apa? Mengampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah, ya, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wa innana fil bahaim, agar ya Rasulullah, kalau kita berikan makan minum kepada binatang, adakah pahalanya? Kita berikan minum binatang, ada pahalanya? Kata Nabi, fi kulli kabdi ratbatin ajrun, setiap tetesan yang masuk dalam kerongkongannya itu adalah pahala. Masuk dalam kerongkongan dia itu, pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberikan makanan minuman kepadanya. Jadi oleh karena itu, kalau lihat yang haus orang kah, makhluk lain kah, dan kita punya air, berilah air itu, dan air itu tetesan yang masuk dalam kerongkongan mengalir pahala kepada kita yang sudah berbuat baik kepadanya. Allah mengucapkan terima kasih ya, kamu sudah berbuat baik kepada makhluk. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.